Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Raihan Andika Pramana dengan NIM 04011825300052. Perkenalkan, nama saya Devina Zahira Novisyahrini dengan NIM 04012825301004. Perkenalkan, nama saya Rani Ismail dengan NIM 04011825300092. Perkenalkan, nama saya Habibah Safa Salsabila dengan NIM 04011825300054. Perkenalkan, nama saya Akilah Nailatul Iza dengan NIM 04011825301117. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afi Abdullah dengan NIM 04011282530098. Perkenalkan, nama saya Rafael William Kenas Bangun dengan NIM 04011825300060. Nama saya Rafa Kurzafera dengan NIM 04011825300145. Perkenalkan, nama saya Yedi Jaya Skill Sitepu dengan NIM 04012825300147. Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu tiba-tiba kayak kenapa sih kita pengen jadi dokter gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Kalau aku sih gara-gara orang tua. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih biar bisa pakai jas putih, biar kelihatan keren. Kalau aku sih mau nolong orang. Serius nih, ada kisi-kisi katanya untuk bocoran ujian. Kalian mau nggak? Lo bercanda kan? Demi apa sih? Enggak, ini beneran. Tinggal di-download aja. Tapi kalau itu bocoran itu curang nggak sih? Ya jelas curang sih. Tapi jujur aja sih, capek banget kalau belajar terus. Kadang pengen cari cepat lulus saja. Masalahnya bukan cuma lulus, tapi pantas nggak sih kita pegang pasien nanti? Iya, coba bayangin kalau misalnya kita lulus ujian blok karena contekan. Terus pas dari dokter kita salah diagnosa pasien. Itu bukan cuma salah, tapi itu juga bisa nyakitin calon pasien kita nantinya. Bener. Gue tuh selalu mikir, kalau nyawa orang itu kan titipan Tuhan ya. Jadi kita sebagai dokter itu bukan cuma kerja, tapi jadi dokter itu amanah. Iya sih setuju. Soalnya justru itu nggak sih yang jadi penyebab kalau dokter-dokter itu sebelum operasi pasti ada berdoa dulu. Iya, karena kemampuan manusia ada batasnya. Itu sih yang bikin profesi ini beda. Soalnya ada tanggung jawab spiritualnya juga. Iya. Dan tanggung jawab itu bukan cuma soal operasi atau obat aja, tetapi juga bagaimana cara kita memperlakukan pasien kita nantinya. Karena pasien kita juga merupakan manusia yang memiliki rasa cemas dan harapan. Iya, kadang kita terlalu fokus sama nilai ujian sampai kita lupa bahwa kita mengandalkan manusia yang memerlukan kompetensi kita. Iya, makanya kita belajar untuk memanusiakan manusia itu penting untuk kita sekarang. Kita dengerin mereka, jelasin pelan-pelan dan bikin mereka nyaman. Setuju. Nanti kalau aku udah jadi dokter, aku memperlakukan semua orang dengan sama, mau kaya, miskin, BPJS ataupun umum. Iya, aku pernah dengar kalau hubungan dokter sama pasien itu benar-benar harus dibangun dari kepercayaan. Ya jelas sih, contohnya aja, misalkan pasien itu cerita hal sensitif banget. Nah, kalau itu bocor, bisa panjang urusannya. Makanya ada yang namanya teori profesi. Awalnya gue kira itu cuma teori doang buat ujian. Banget sih, soalnya kan nanti kita bakal megang data pasien, rekam medis, dan juga kondisi pribadi mereka, dan itu bukan hal yang sepele. Dan kadang-kadang ada aja cobaannya. Kecil sih, tapi bahaya. Misalnya kayak kasus nge-share pengalaman koas ke medsos. Nah itu, padahal walaupun gak nyebut nama, kalau ditanya lihat orang tetap aja ketahuan. Ditambah lagi, pasien tuh nanti waktu datang ke kita kan kondisinya nggak baik-baik aja. Mereka lagi sakit, lagi takut, tapi mereka tetap percaya sama kita. Tapi kalau sampai dibocorin, wah parah sih. Jelas sih, jadi dokter profesional bukan soal kelihatan kerja atau kelihatan keren doang. Iya benar, jadi dokter itu juga soal jaga omongan, jaga sikap, dan juga jaga rahasia. Ya intinya sih kalau gitu sebelum kita jadi dokter yang pintar kita harus jadi dokter yang bisa dipercaya dulu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya tanggung jawab kita nggak cuma sebatas ke pasien deh. Iyalah, kesehatan juga kan hak warga negara. Jadi pasti ada hubungannya dengan kehidupan negara. Iya juga ya, berarti kita nanti kerja bukan cuma buat pasien, tapi jadi bagian dari sistem negara. Bener tuh, kalau tenaga kesehatan aja nggak kompeten, itu tuh bukan cuman dampaknya ke satu pasien, tapi ke
masyarakat yang lebih luas. Kemarin aja bikin negara hampir lumpuh, rumah sakit penuh, ekonomi terganggu, sekolah tutup. Berarti kita jadi calon tenaga kesehatan tuh ternyata strategis banget ya. Kita bukan cuma jadi tenaga kesehatan, ternyata kita tetap jadi garda terdepan untuk jaga stabilitas nasional, apalagi dalam bidang kesehatan. Iya benar, kalau masyarakatnya sehat, negara kuat. Kalau sistem kesehatannya rusak, itu bisa chaos semuanya. Jadi etika profesi itu bukan hanya soal hubungan dokter dengan pasien, tapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara. Oh, jadi belajar serius bukan cuma buat lulus atau cari kerja. Ya. Tapi berkontribusi ke negara juga. Oke, sekarang kita fokus berproses menjadi dokter. Iya, meskipun jalannya bakal capek, tapi hasil akhirnya pasti bakal memuaskan. Dan pastinya lebih bermanfaat. Mungkin memang sekarang kita belum jadi dokter, tapi pasti sekarang karakter kita lagi dibentuk. Setiap nyawa adalah titipan Tuhan, jadi kita nggak boleh menganggap pasien itu cuma angka. Karena kemampuan manusia terbatas, kadang-kadang dokter juga butuh bantuan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gak semua pasien mudah untuk dimengerti. Tanggung jawab moral mengingat kita untuk terus jujur dan berhati-hati meskipun situasi sedang rumit. Rasa takut dan cemas pasien harus dihargai, bukan diabaikan karena kesibukan rumah sakit. Komunikasi yang buruk sering bikin pasien bingung. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sederhana agar pasien lebih mengerti. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita harus memiliki empati dalam membantu pasien agar mereka merasa aman, terlebih lagi ketika mereka dalam keadaan yang rapuh. Keadaan itu nyata ketika semua pasien diperlakukan sama, tanpa memandang biaya ataupun status. Menghargai hidup orang lain dan memahami kesulitan mereka adalah inti dari moral dan kemanusiaan dalam praktis medis.